Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rini Wediana dari jurusan Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan filsafat pendidikan, perspektif filsafat, praktisme, dan implikasinya dalam metode pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, landasan filosofis pendidikan kiranya perlu menjadi perhatian dan dikuasai oleh para pendidik. Sebabnya yaitu, yang pertama, pendidikan bersifat normatif. Maka, dalam pembahasan teori dan praktik pendidikan, dibutuhkan asumsi yang bersifat normatif juga. Asumsi-asumsi dalam bidang pendidikan yang bersifat normatif itu sedikit banyaknya bersumber dari filsafat. Landasan filosofis pendidikan yang bersifat perspektif dan normatif akan memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya di dalam pendidikan dan atau apa yang dicita-citakan dalam pendidikan. Kedua, bahwa pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu juga dipandang secara holistik. Kajian pendidikan secara holistik ini dapat dimunculkan melalui pendekatan filosofis. Pengertian landasan filosofi pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Hal ini, landasan filosofis pendidikan dibahas oleh cabang khusus filsafat, yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan kegiatan pemikiran filosofis yang memusatkan perhatian pada problem-problem dan solusi-solusinya dalam dunia pendidikan. Berpijak proses berpikir yang menggabungkan aktivitas diri, sikap diri, dan juga sikap berpikir, filsafat pendidikan selalu mengarahkan pendidikan agar berfungsi sebagai pendidikan dan juga memecahkan problem serta mengembangkan teorinya. Proses berpikir filsafat terdiri dari serangkaian aktivitas yang meliputi kegiatan menyintesis, merenung, menentukan, dan menganalisa. Juga sikap diri yang meliputi kesadaran diri, pendalaman, pemahaman, dan fleksibilitas, serta sifat berpikir yang meliputi berpikir radikal, sistematis, bebas, koheren, konsisten, dan bertanggung jawab. Dengan serangkaian proses berpikir itu, filsafat pendidikan menjadi rujukan pengembangan pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Metode pembelajaran sebagai salah satu unsur pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, utamanya dalam proses transfer knowledge dari pendidik ke peserta didik. Pembelajaran yang diambil dari kata belajar merupakan hasil interaksi antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam dunia pendidikan formal, pembelajaran merupakan usaha secara sadar dari seseorang pendidik untuk membelajarkan peserta didiknya. Jadi, pembelajaran merupakan belajar yang terpadu dan sistematis serta mempunyai tujuan tertentu. Menurut Sagala, mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik dengan menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Metode pembelajaran merupakan tahapan atau cara yang digunakan dalam proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan isi materi dan sistem metode pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan filsafat pragmatisme? Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika yang terkenal dalam kurun 1 abad terakhir. Secara bahasa, pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma, yang mempunyai arti tindakan atau aksi. Jadi, pragmatisme secara kebahasaan berarti pemikiran atau aliran filsafat tentang tindakan atau aksi. Menurut Kerov, 1987 halaman 15. Aliran filsafat ini menyatakan bahwa benar atau tidaknya suatu teori bergantung pada bermanfaat atau berfaedah atau tidaknya teori itu untuk kehidupan manusia. Dengan demikian, ukuran kebenaran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasilnya dalam memajukan hidup. Benar tidaknya suatu pemikiran, dalil maupun teori dinilai atas dasar manfaatnya dalam atas dasar itu. Tujuan manusia berpikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidupnya lebih maju dan lebih berguna. Sebaliknya, sesuatu yang menghambat hidup manusia adalah salah atau tidak benar. Berikutnya,
Pragmatisme mempunyai 3 ciri, yaitu pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih dalam jangkauan indera manusia atau pengalaman. Dalam perspektif penganut pragmatisme, manusia hidup dalam dunia indrawi atau pengalaman. Dalam perjalanan waktu, pengalaman indrawi manusia tersebut akan berubah dan maka dari itu, konsep pragmatisme tentang kenyataan pun juga akan berubah. Selain pengalaman indrawi manusia, tidak ada lagi kebenaran atau kenyataan yang sesungguhnya. Menurut mereka, tidak ada hal yang absolut mutlak. Tidak ada prinsip a priori atau hukum alam yang tidak berubah. Yang kedua, sesuatu yang dipandang benar adalah yang berguna atau berfungsi. Pragmatisme pada dasarnya memusatkan pemikirannya pada ranah epistemologis. Pengetahuan dalam pandangan kaum pragmatisme berakar atau bersumber dari pengalaman. Manusia memiliki pemikiran yang aktif dan eksploratif, bukan pasif dan represif. Manusia tidak hanya mempunyai kemampuan menerima pengetahuan, namun ia juga mampu membuat pengetahuan yang merupakan hasil interaksinya dengan lingkungan. Jadi, usaha dalam memperoleh pengetahuan adalah sebuah kegiatan transaksi. Dan yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Sama halnya dengan pengetahuan, nilai-nilai bersifat relatif tidak absolut, sebagaimana kultur dan budaya berubah. Demikian juga nilai-nilai pun berubah. Menurut kalangan pragmatisme, apa yang secara etis baik adalah apa yang berguna dan berfungsi. Berikutnya, implikasi pemikiran filsafat pragmatisme dalam metode pembelajaran. A. Pengalaman sebagai dasar pendidikan dan tujuan pendidikan. Sebagaimana dikatakan John Dewey, pengalaman adalah pokok. Karena pengalaman adalah hasil dari keseluruhan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Pengalaman merupakan keseluruhan kegiatan dan hasil yang kompleks, serta bersegi banyak dari interaksi aktif manusia sebagai makhluk hidup yang sadar dan bertumbuh dengan lingkungan di sekitarnya yang harus berubah dalam perjalanan sejarah. Menurut Sudarminta tahun 2004 halaman 51. Pengalaman sebagai dasar pendidikan harus memberikan kreativitas dan tetap hidup dalam pengalaman berikutnya. Kesinambungan pengalaman yang terdiri dari fisik, intelektual, dan moral ini yang kemudian menjadi dasar pendidikan dan menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah pengalaman itu bersifat mendidik atau tidak. Pendidikan melalui pengalaman melihat potensi itu sebagai sebuah tantangan yang akan mendorong pendidik, dalam hal ini sebagai orang dewasa, untuk menghubungkan antara potensi peserta didik dengan realitas eksternal yang sesuai waktu dan kondisi nyata peserta didik, yang kemudian memudahkan peserta didik untuk hidup di tengah masyarakat dan zamannya. B. Metode pembelajaran perspektif filsafat pragmatisme. Peserta didik dalam pandangan pragmatisme bukanlah individu yang pasif, namun aktif. Peserta didik sebagaimana manusia yang lain, hidup dan bertumbuh kembang dengan dan dalam interaksi aktif dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Realitas dalam pandangan pragmatisme bukan sesuatu yang stagnan, jumut tanpa perubahan, melainkan esensi yang terus-menerus mengalami perubahan. Maka dari itu, pendidikan harus menekankan pada kondisi peserta didik dan membuatnya peka dalam kondisi perubahan yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Kalangan pragmatisme mengartikan metode pembelajaran sebagai upaya untuk menanamkan kedisiplinan, namun tidak sebagai otoritas tunggal, karena pendidik merupakan subjek yang lebih berpengalaman dibanding peserta didik, sehingga arahan pendidik kepada peserta didik merupakan pemberian pengalaman yang terarah dan sistematis. Namun, perlu diingat sekali lagi bahwa pendidik bukanlah otoritas utama. Kalangan pragmatisme lebih berorientasi pada pemberian kebebasan kepada para peserta didik untuk memilih dan mencari situasi belajar yang berguna bagi mereka. Dalam praktik pembelajarannya, kalangan pragmatisme menyeratkan pendidik untuk mempunyai sifat-sifat seperti memberi kesempatan, menjadi sahabat yang baik, menjadi pembimbing, mempunyai jiwa antusias, mempunyai pemikiran terbuka, kreatif, mempunyai kesadaran bersosial bermasyarakat, siap sedia siaga, dan kooperatif, serta bersungguh-sungguh. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai landasan filosofis pendidikan, perspektif filsafat pragmatisme, dan implikasinya dalam metode pembelajaran. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.